sama si Justina nggak? Justina mana? Justina yang di Karapitas, yang rumahnya di Jalan Emung. Oh iya tahu. Yang dulu sering jadi ketua kelas. Ya? Tahu nggak sekarang dia jadi apa? Dia tuh jadi lighting girl di sebuah diskotik di Lembang sana. Ah, masa? Kok berubah amat? Iya, memang semua sudah aneh-aneh. Tapi kamu nggak banyak berubah ya? Ah, enggak juga. Kamu yang banyak berubah, Er. Saya sampai lupa. Bukan lupa. Tapi memang dari dulu emang kamu nggak pernah kenalin saya kan? Dasar sombong. Enggak. Saya nggak pernah sombong sama kamu, Er. Tahu nggak? Dari dulu tuh ada yang nasib berat sama kamu. Siapa? Mau tahu? Siapa emangnya? Yang sedang ngomong ini? Tapi itu dulu. Sekarang tambah naksir lagi. Ngomong-ngomong, kamu sudah married? Belum. Buruan dong, ntar keburu kiamat loh. Emang kamu sendiri udah married? Tebak. Kalau saya lihat dari dandanannya sama cara ngomong, belum. Jadi, muka saya ini muka nggak laku ya? Bukan nggak laku, tapi kamu awet muda, Er. Gimana kamu bisa bilang awet muda? Dari dulu kan kamu nggak pernah kenalin saya kan? Tapi emang belum kan, Er? Emang kenapa? Enggak, kalau belum, berarti kita senasib. Sarah, Ya tante, udah makan kamu? udah. Kapan? Seminggu yang lalu. Makan dong, yuk. Nggak lapar tante. Banyak orang bilang ke saya ini perempuan yang agak aneh, Pak. Anehnya kenapa? Ya, biasanya kan anak perempuan dekat dengan ayahnya. Tapi saya tuh enggak. Kok bisa gitu? Kenapa tuh? Nggak tahu ya, Pak. Ya, nggak deket aja. Mungkin ayah saya terlalu kaku, terlalu lurus, dan nggak ada bercandanya. Di luaran juga dia kayaknya sulit bergaul. Dia tuh pensiunan mayor angkatan darat, padahal tuh temennya udah ada yang kolonel, bahkan ada yang minta 1, Pak. Saya baru tahu loh kalau ayah kamu tuh ternyata tentara ya. Sebagai pelindung negara memang dia idealis. Tapi sebagai kepala keluarga, saya yang banyak mengambil alih, Pak. Adik saya banyak, semuanya butuh biaya. Jadi, untuk menjadi suami dari seseorang seperti saya, itu nggak gampang. Harus siap menghadapi masalah-masalah yang baru, Pak. Kamu ya udah selesaiin kontrak untuk kita di Hong Kong? Udah, saya udah selesaiin semuanya, Pak. Kalau yang stok-stok barang itu jadi siapa yang ngurus? Ya, bagian itu. Kamu minum dulu. Loh, kenapa, Mer? Saya bakal sangat tersinggung loh kalau kamu nggak terima. Apakah pemberian ini merupakan lamaran Bapak atas diri saya? Lamaran itu nggak bisa diwakilin sama benda apapun. Sekarang kita anggap sebagai perwakilan dari perasaan saya terhadap kamu. Bapak nggak kecewa milih saya?
Ya tentu enggak dong. Dengan segala kekurangan saya dan kekurangan keluarga saya. Enggak. Bapak belum bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Saya udah bisa ngebayangin, Mer. Dan seburuk-buruk apapun bayangan saya tetap bisa nerima. Tapi ada satu persyaratan yang belum saya sampaikan. Apa? Bapak ingat nggak dulu ucapan saya beberapa waktu yang lalu? Yang mana tuh? Saya tidak suka dengan adanya permusuhan. Kalau Bapak berniat memperistrikan saya tidak suka dengan suami yang pendendam, punya banyak musuh. Lebih-lebih menghukum orang yang nggak punya salah, Pak. Dan lagi, kalau Bapak berniat memperistrikan saya, ada satu permintaan buat Bapak. Bapak sanggup? Iya, saya sanggup. Kalau begitu, Bapak temuin Roy, minta maaf padanya, dan kembalikan dia kepada posisi semula di Shangri-La Plaza, Pak. Kenapa? Bapak keberatan? Kenapa mesti dia? Masalahnya sih bukan Pak Roy atau siapapun, Pak. Tapi kalau Bapak masih punya rasa dendam, saya keberatan. Soalnya Bapak akan selalu dibayangin oleh rasa gelisah. Dan saya nggak mau hidup berdampingan dengan orang yang selalu gelisah, Pak. Begini, Mer. Saya juga nggak mau bekerja sama orang yang pernah berbuat jahat sama saya. Ingat, Pak, sampai saat ini nggak kebuktikan kalau Roy nyuruh orang-orang untuk neror Bapak, kan? Atau mungkin ada orang yang berniat jahat dan memakai nama Roy. Jadi kalau bukan Roy, siapa? Itulah tugas Bapak untuk selidiki. Bisa dimulai dengan orang yang dekat dengan Bapak, atau tepatnya orang yang selalu berusaha dekat dengan Bapak. Kamu curiga sama Dita? Pada siapa lagi kita harus curiga? Atau mungkin Bapak berpikiran sama dengan saya? Mer, gimana kita bisa ngebuktiinnya? Saya akan coba dengan cara saya, tapi Bapak harus janji ya, Bapak mau ngedukung. Oke, terus saya mesti gimana? Bapak tega nampar saya? Nampar kamu? Selamat siang, Pak. Saya ikut berduka cita atas meninggalnya Pak Joni, Bu. Kemarin saya sedang cuti, jadi agak terlambat mendengar berita duka ini. Terima kasih, Pak. Mau ketemu Pak Reno? Ya, kebetulan tadi pagi Pak Reno telepon saya, katanya suruh langsung datang ke kantor. Ya kan, Bu? Makasih, Pak. Pak Reno, Ibu Dita sudah datang. Jangan, Pak. Jangan paksa saya nggak bisa. Tolong, Pak, jangan paksa saya, Pak. Ini bagian dari tugas kamu. Kamu pikir saya kasih gaji kamu besar untuk apa, ha? Kalau begitu, pecat saya aja, Pak. Enak aja kamu minta pecat. Kamu pikir saya nggak tahu? Kamu tuh punya utang banyak sama perusahaan ini. Kamu jangan bodohin saya, Mer. Mau kemana kamu? Bapak bukan atasan saya lagi. Bapak nggak bisa ngelarang saya. Dita.
Saya nggak nyangka ya, kalau Pak Reynold bisa sekasar itu. Padahal setahu saya orangnya tuh lembut dan sangat menghargai wanita loh. Dulu saya kira juga gitu, Dit. Tapi nyatanya, setelah dia dekat dengan kita, sifat aslinya tuh muncul. Lebih-lebih, dia berani berbuat nggak senonoh di kantor. Terus, apa rencana kamu sekarang? Nggak tahulah, saya masih bingung. Saya tuh pingin sekali jauh-jauh dari Shangri-La Plaza, tapi kayaknya nggak mungkin. Kenyataannya, saya masih butuh banyak biaya untuk menghidupin hidup saya dan saudara-saudara saya, Dit. Mary, udah deh, nggak usah mempersempit dunia yang udah luas ini. Coba kamu keluar, kamu akan sadar kalau kehidupan tuh nggak cuma ada di Shangri-La Plaza. Lebih-lebih untuk wanita seperti kita ini. Wanita seperti kita, yang gimana? Kamu lugu banget sih, Mer. Coba deh, nanti kamu akan lihat sendiri apa yang saya maksud. Sekarang yang penting, kamu harus cepat-cepat menentukan sikap kamu pada Pak Reynold. Tapi terserah ya, kalau kamu mau hidup tersiksa terus sampai kamu tua. Jadi, saya harus gimana dong, Dit? Oke, kalau saya jadi kamu, saya akan balas kekasaran Pak Reynold dengan kekuatan alamiah yang kita miliki, Mer. Kekuatan alamiah? Apa maksud kamu? Kita ini wanita, Mer. Iya. Kelembutan dan kepasrahan yang kita perlihatkan bisa saja melunturkan kemarahan laki-laki seperti Pak Reynold. Dan bahkan bisa bikin dia tunduk sama kita. Cobain dong. Thanks ya. Saya nggak biasa minum gini ya. Ah, kamu jangan pura-pura jadi banci. Ntar jadi banci beneran loh. Kok banci? Apa hubungannya sama minuman? Iya, saya kan udah tuangin buat kamu. Dan tamu yang baik harus mau dong mencicipin suguhan sang nyonya rumah. Nyonya? Tuannya siapa dong? Iya deh, nyonya rumah. Sayang ya, nona rumah yang baik datangan tamu yang kurang baik. Tapi saya janji kok nanti saya minum. Soalnya tadi di restoran saya udah kebanyakan minum air putih. Roy, saya suka orang seperti kamu. Kamu orangnya sangat polos. Dan saya sangat mengagumi kamu. Karena kamu orang yang sederhana, baik, sukses, dan sangat menghargai wanita. Saya nggak sehebat itu, Er. Dan satu lagi, kamu orangnya sangat rendah hati. Kamu. Tapi satu kekurangan kamu, Roy. Kurang agresif. Oke, saya mandi dulu ya. Erikanya sedang mandi. Kayaknya saya pernah denger ini suara. Suara siapa ya? Sorry, dikirain nggak ada orang. Sarah, dari mana kamu? Pengen tahu aja kamu ada di sini apa enggak. Sayang banget ya kalau harus ninggalin tempat kerja sebagus ini. Sarah, waktu itu... Roy, terus terang saya merasa sangat tersinggung dengan sikap kamu mempermainkan Tante Henny. Loh,
Saya yang mestinya tersinggung, Sarah, atas perlakuan kalian. Iya, kamu dan Tante Henny kepada saya. Kamu tahu kan saya adalah orang yang sangat menghargai kemandirian. Roy, ini bukan... Sorry. Biarin saya bicara dulu. Sarah, saya cuma mau dihargai karena kemampuan saya. Bukan karena persahabatan dan rasa kasihan. Roy... Sarah. Tante Henny sendiri yang bilang ke saya kalau kamu tuh nangis-nangis nemuin dia karena saya berhenti kerja. Dan saya balik lagi ke toko roti, iya kan? Kamu lihat sekarang saya bekerja, posisi saya bagus. Tapi karena siapa? Kalau bukan karena Tante Henny, iya kan? Apa itu bukan karena kasihan? Roy, kenapa sih kamu mesti ngomongin tentang diri kamu dulu? Di mana dengan saya? Salah ya? Kalau saya ngasihin kamu? Apa nggak boleh? Kalau saya pengen nolong orang yang saya sayang supaya dapat kerjaan yang bagus? Boleh Sarah, silakan. Tapi tolong saya, biar saya berusaha dengan kemampuan saya sendiri. Oke, kalau kamu bantuin saya silakan. Tapi bukan dengan diam-diam kayak gini. Kenapa sih masalah ini jadiin besar sama kamu, Roy? Tante Henny tuh nolongin kamu diam-diam karena dia tuh benar-benar ikhlas. Dan karena dia nggak pengen kamu merasa hutang budi sama dia. Apapun, Sarah. Sekarang yang diam-diam udah jadi terbuka, kan? Terus, apa bedanya? Saya laki-laki, Sarah. Saya punya harga diri yang nggak bisa dijual, dibeli kepada siapapun dan apapun. Kamu ngerti itu? Oke. Kalau gitu, kenapa kamu masih ada di sini? Kenapa kamu nggak bilang ke Om Frans bahwa kamu mau mengundurkan diri? Masalahnya Apa? Kamu takut? Kalau kamu memang seorang laki-laki yang punya harga diri, kamu mesti konsisten dan konsekuen dengan apa yang kamu omongin. Belum bosan juga kamu bolak-balik Jakarta-Bandung? Sorry tante, saya ngerepotin ya. Enggak sih, cuma tante kesian aja sama kamu. Saya sih nggak perlu dikasihanin tante. Sekarang ini kayaknya banyak orang yang gak suka dikasihani ya. Iya, tapi mentang-mentang nggak mau dikasihanin bukan berarti harus ngebenci kan? Yang kamu maksud Roy? Kamu anggap Roy benciin kamu? Saya bisa lihat kok dari soratan matanya. Kapan kamu ketemu dia? Tadi siang. Kenapa sih kamu mesti ketemu dia? Saya pengen tahu kenapa dia nggak pernah nongol-nongol. Nelfon nggak pernah. Ngesurat apa lagi? Dia juga nggak pernah nelfon kesini kan? Sarah, tante ini termasuk wanita kuno kalau sudah berbicara mengenai hubungan pria dan wanita. Kalau memang dia serius, dia pasti akan menemui kamu cepat atau lambat. Jadi saya mesti nunggu tanpa kepastian. Persoalan ini justru awalnya karena nggak ada kepastian. Iya, tapi seenggak-enggaknya dia harus tanggung jawab dong apa yang dia pernah omongin. Omongannya yang mana? Dia pernah melamar saya. Melamar menikahi saya. Anggap aja Roy itu laki-laki yang nggak bertanggung jawab. Biar aja dia menghilang, kamu nggak usah cari-cari dia. Sederhana kan? Kenapa ya? Saya kok selalu ketemu sama laki-laki yang nggak bertanggung jawab. Lama-lama saya jadi jenuh. Dan saya susah untuk yang namanya percaya sama laki-laki. Dan nyatanya memang mereka nggak bisa dipercaya. Termasuk Pak Joni. Apalagi dia. Tapi akhirnya kamu kan kawin sama dia. Loh, emang kalau udah kawin kenapa? Ya berarti kamu cinta. Apa menurut kamu dasar pernikahan itu adalah cinta? Indah sekali memang kalau begitu kenyataannya. Tapi kalau bukan cinta? Kamu pikir pernikahannya Pak Joni sama Ibu Mita itu didasari cinta? Pak Joni itu cuma mengincar kedudukan di Shangri-La Plaza yang emang pada saat itu lagi jaya-jayanya. Kelihatannya kamu banyak belajar dari Pak Joni. Kamu makin pintar aja, Mas. Iya, sekarang giliran saya yang belajar sama kamu, Dit. Sebetulnya nggak ada pelajaran yang khusus, Mer. Kamu bisa ngelakuinnya secara naluriah.
Tapi sekarang ini sulit menghadapi Renold dengan manis-manis. Dia tuh harus dihadapi dengan kekerasan, Dit. Mer, kekerasan itu senjata terakhir loh. Kenapa harus pakai banyak senjata kalau ada satu senjata yang bisa mematikan? Kamu serius? Kenapa? Kamu takut? Takut? Enggak, Mer, saya enggak takut. Dit, kamu punya nggak tukang pukul yang kita bisa bayar? Soal itu tenang aja, Mer. Saya punya banyak kenalan. Emangnya kamu pernah ngebuktiin kemampuan mereka? Kalau belum, saya nggak berani coba tuh. Kamu kira siapa yang ngancem Pak Renold di tempat parkir? Semua itu orang-orang suruhan saya, Mel. Kamu pernah ngebuktiin kemampuan mereka? Kalau belum, saya nggak berani coba tuh. Kamu kira siapa yang ngancem Pak Renold di tempat parkir? Semua itu orang-orang suruhan saya, Mel. Kamu bisa ngehubungin Roy? Bisa, Pak? Halo. Oh, Mary. Kenapa? Oh, Renold mau ketemu saya. Kapan? Iya, ya. Saya usahain deh. Oke, Mary. Makasih. Gimana, Mary? Saya coba hubungin handphonenya, tapi putus-putus nggak jelas, Pak. Kamu coba hubungin lagi deh sampai ketemu ya. Baik, Pak. Selamat malam, Pak. Malam. Kapan datang, Mer? Ya, baru kira-kira sejam yang lalu. Kok nggak nelfon dulu? Habis kata orang kantor, Bapak keluar seharian. Iya, emang. Ruk. Makasih, Pak. Aduh, gimana? Bawa kabar lagi dari Renold, mau ngajak saya balik Shangri-La Plaza.
Iya, dan saya benar-benar berharap Bapak tuh bersedia. Saya ingat betul deh Pak, Bapak tuh pernah ngomong kalau nggak bakalan lama kerja di Maharaja. Saya pikir emang udah semestinya Bapak kembali ke Shangri-La Plaza. Emang saya pernah bilang gitu? Iya, Kapan? waktunya sih saya lupa Pak. Tapi saya ingat betul kok Bapak pernah ngomong gitu. Gini, sebenarnya masih ada kerjaan yang nggak bisa saya tinggalin, Mer. Dan saya udah terlanjur janji nyanggupin. Ya nggak mesti hari ini atau besok Pak. Saya cuma ingin mendengar kesediaan Bapak aja kok. Saya pertimbangin dulu. Atau Bapak masih punya dendam terhadap Pak Renold? Oh, enggak. Kamu tahu saya bukan pendendam, Mer. Tapi kok kelihatannya Bapak ragu-ragu sih. Oke, kasih saya waktu untuk berpikir. Kelihatannya Bapak merahasiakan sesuatu ya? Rahasia apa? Saya nggak pernah ngerahasiain sesuatu sama kamu, Mer. Pak, mata Bapak tuh nggak bisa bohong. Masa? Atau mungkin Bapak jatuh cinta lagi? Mary. Kalau tidak, sudah dari kemarin dong Bapak ngundurin diri dari Maharaja. Halo, Erika. Oh, maaf. Oh, lagi keluar ya? Saya bicara dengan siapa nih? Halo? Halo? Halo. Halo. Halo? Ya, halo. Erika? Siapa nih? Roy. Barusan kamu telepon saya? Enggak tuh. Emang kenapa? Oh, enggak. Telepon nyasar kali. Semalam kamu kemana? Di rumah aja. Masa? Kok saya telepon kamu dibilang nggak ada? Oh, iya, kemarin saya pergi. Teman saya ulang tahun. Oh, ya udah, sampai ketemu nanti siang ya. Ketemu nanti siang. Di mana? Di studio. Pemotretan terakhir kan? Bukannya diundur sampai besok? Besok. Mana kita? Terserah. Saya nggak begitu hafal daerah Jakarta. Kalau gitu ke toko buku di Peta Jakarta. Sarah, kita sudah 2 jam muter-muter tanpa tujuan. Mau kamu kemana sih? Saya sih pengennya pulang. Emang punya rumah di Jakarta?
Kita pulang ke Bandung. Apa? Balik ke Bandung lagi? Saya bilang terserah, kamu bingung. Saya bilang balik ke Bandung, kamu makin bingung. Udah deh, terserah deh. Mau kemana kamu? Saya ada urusan di atas, kamu gak usah nungguin. Pulang aja, gak apa-apa kok. Sarah! Sarah! Pak, nggak boleh di sini. Wah, Om. Hai Sarah. Duduk. Ayo, ikut makan. Udah makan Om tadi. Dari rumah tante ya? Malah belum ketemu. Sarah, kebetulan kamu datang kemari. Ada yang mau saya tanyakan kepadamu. Soal apa Om? Mana itu Roy? Kemana emang ya Roy? Saya pikir kamu lebih tahu. Dia udah berhenti kerja atau... Sarah, secara resmi memang sudah mengundurkan diri. Tapi saya nilai kelewat mendadak. Terus sekarang dia di mana? Ya kalau saya tahu kenapa saya mesti tanya padamu. Well, mau minum apa ini? Apa aja dia Om? Halo Sarah. Baru pulang ya? Iya. Ada apa? Enggak, kebetulan saya ada di daerah sini, pengen mampir. Kok kamu sendirian aja? Mana Pak Roy? Mary nggak pernah ketemu sama Pak Roy? Saya cuma telepon-teleponan aja. Itu juga udah lama, Sar. Kamu udah ke kantornya kan? Yang di Jalan Sudirman? Ya. Udah, cuman dia nggak kerja di situ lagi. Loh, dia pindah kemana? Saya juga nggak tahu. Jadi, maksud kamu kesini mau cari Pak Roy? Ya. Maaf, Sarah. Untuk yang satu ini, saya nggak bisa bantu. Nggak apa-apa. Saya juga cuman iseng kok mampir sini. Gimana kabarnya Roy? Nggak jelas, Pak. Nggak jelas gimana? Di rumahnya aja nggak ada. Di kantornya nggak ada. Terus handphonenya juga nggak aktif, Pak. Di rumahnya nggak ada siapa-siapa yang bisa kamu tanya? Kosong, semua pintu kekunci. Atau mungkin dia tuh sengaja nggak mau ketemu sama saya? Ya, saya kira gitu. Saya masih ngerasa belum tenang loh kalau belum ketemu dia untuk minta maaf. Malah saya udah prepare kalau misalnya dia nggak mau terima permintaan maaf saya, sampai dia nuntut ke pengadilan gitu. Mudah-mudahan nggak seburuk itu, Pak. Hei Roni, apa kabar? Pagi-pagi gini kok udah datang ke sini bawa bubur ayam nggak? Ada apa sih Ron? Jangan kaget ya Sarah. Mungkin apa yang saya mau ngomongin kamu udah tahu. Perjalanan kita kemarin sangat mengesankan buat saya. Mudah-mudahan kamu pun merasakan begitu. Terus terang Sarah, semalam saya nggak bisa tidur karena mikirin kamu. Lalu saya pikir pagi ini saya harus ngomong ke kamu, atau lebih tepatnya menyatakan sesuatu ke kamu. Tapi sebelumnya saya mau belikan ini buat kamu. Terima kasih Roni, bagus banget. Mudah-mudahan pagi yang cerah ini tambah cerah lagi dengan adanya karangan bunga ini. Mudah-mudahan. Terus tadi kamu mau nanya apa? Begini Sarah, saya mau tahu, saya mau kepastian, apakah setelah sekian lama menunggu, kamu sudah bisa memberi kepastian atas lamaran saya? Tak ada yang
berusaha.